Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rencana Info Sumbar, kembali lagi dengan kami Info Sumbar Batandang. Kali ini kami Batandang ke ruangan di salah satu ruangan di Balai Kota Padang. Nah, saat ini kami berada di ruangan Wakil Wali Kota Padang dan saat ini kita sudah bersama Wakil Wali Kota Padang, Bapak Ekos Albar. Halo Pak Ekos. Halo, Uda Fembi. Siap. Terima kasih Pak Ekos sudah menerima kami, menyediakan waktu untuk berbincang-bincang kepada kami di Info Sumbar Batandang. Pak Ekos, mungkin kita akan sedikit bincang-bincang nih Pak Ekos. Silakan. Saat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Beberapa waktu yang lalu mungkin pemerintah Kota Padang sudah mencoba menata kawasan pantai Kota Padang. Nah, jadi kami kemarin itu sempat melihat dan mencoba mencek beberapa berita. Pak Ekos aktif untuk melakukan penataan. Nah, ini memang tugas yang diberikan oleh Wali Kota ke Pak Ekos atau gimana Pak? Terima kasih Uda Fembi bersama para pemirsa Info Sumbar Batandang. Siap. Ya, kunjungannya luar biasa sore ini bersilaturahmi untuk mengeksplor tentang Kota Padang saat ini. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Fembi tadi bahwa penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, tentunya itu dasarnya yang pertama adalah koordinasi dari Wali Kota Padang. Ya. Tidak mungkin pemerintahan itu berjalan sendiri-sendiri. Ya. Nah, dari koordinasi yang dilakukan itu bukan kami aktif sifatnya dalam hal ini, tapi memang sudah suatu kewajiban bahwa pemerintah itu, baik wali kota maupun wakil wali kota beserta jajaran, harus menegakkan aturan yang sudah ditetapkan dan menjalankannya serta menjaga ketertibannya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat tersebut. Ya. Dalam hal soal Kota Padang, kami tidak juga membuat sesuatu yang baru, tapi adalah peraturan-peraturan yang sudah ada, kami laksanakan dan kami lakukan penertiban sekaligus juga merencanakan untuk pembinaan serta pengembangan, terutama terhadap para pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar Pantai Padang tersebut. Nah, seperti itu, Om Fembi. Dan saat ini Pak, beberapa titik sudah mulai terlihat rapi. Nah, dan ada beberapa PKL yang memang dipindahkan di satu titik di mana dijadikan kawasan kuliner. Ya. Nah, itu secara konsep untuk perkembangannya seperti apa, Pak? Jadi begini, memang kondisinya yang terutama yang di dekat Danau Cimpago itu kita sudah lakukan penertiban dan kita lakukan melokalisir ya, seperti di bawah jembatan itu kita lokalisir sebagai tempat berdagang kuliner. Nah, ini juga keterkaitan soal anggaran, kita tidak bisa langsung merealisasikan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Nah, untuk itu kami tentu bermohon maaf juga kepada para pedagang kaki lima karena sampai hari ini belum terjadi aktivitas yang secara maksimal bisa kita laksanakan di sana. Tapi dalam waktu dekat paling enggak kita akan perlahan-lahan akan mencapai yang lebih baik, di mana nanti tingkat aktivitas yang akan kita targetkan pertama itu adalah keseragaman tenda. Setelah itu tentu pada waktu yang dekat ini juga Dinas Pariwisata akan memberikan pelatihan atau berupa edukasi tentang makanan atau tentang kuliner yang akan kita jual di pusat kuliner tersebut. Karena kendala sampai saat ini itu sepertinya kuliner yang kita yang dijual oleh para pedagang kaki lima di sana itu hampir sejenis. Oh ya. Hampir sejenis ya. Jadi mungkin melalui Dinas Pariwisata nanti dilakukan pelatihan-pelatihan sehingga nanti ada diversifikasi jenis makanan yang akan kita jual sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan para pengunjung tersebut. Nah, juga dalam hal ini peningkatan untuk diversifikasi makanan tersebut
Dana dan anggarannya juga sudah ada di pariwisata. Nanti tim kita akan turun ke sana, terus akan menawarkan apa yang akan mereka dagangkan. Tentu kita akan berikan pelatihan. Nah, dari sekarang ini kadang-kadang bagi kawan-kawan kita, saudara kita pedagang kaki lima atau pedagang kuliner yang berada di sana, mereka tuh protes kepada pemerintah, Pak, ini gimana? Kami tidak punya omset, kami tidak ada jual beli hari ini. Sebenarnya problemnya bukan soal tidak ada jual beli. Mulai dari depan sampai ke belakang makanannya sejenis, menunya sejenis, sehingga orang tidak akan perlu sampai ke belakang. Masalah tempat yang sudah kita lokalisir antara depan dan belakang itu sebenarnya tidak menjadi isu. Yang menjadi isu itu adalah jenis makanan atau menu yang dijual itu harus banyak sehingga orang akan mengunjungi sesuai dengan seleranya masing-masing. Berarti variannya. Nah, variannya itu harus kita perbanyak dan itu juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi pemerintah Kota Padang sampai sedetail itu sedang memikirkan dan akan melaksanakan dalam waktu dekat supaya diversifikasi ini, varian-varian makanan itu menjadi jawaban terhadap kebutuhan para turis, para pengunjung, dan tentunya dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan para pedagang kita yang di lokasi kuliner tersebut. Nah, makanya dengan harapan setelah adanya hal-hal seperti ini, kami pemerintah kota tentu menghimbau dan mengajak mari kita bersama-sama menertibkan ini dan mari kita bersama-sama juga bersemangat untuk membuat ini terwujud dengan cepat, dan saya selaku pemerintah Kota Padang tentu akan memberikan dorongan sesegera mungkin bagaimana hal ini bisa terrealisir walaupun sedikit agak tertunda karena permasalahan di samping tahun keuangan, tahun anggaran juga masalah keterbatasan. Tapi insya Allah akan segera terjawab. Untuk pihak-pihak atau stakeholders yang diajak nih Pak, apakah ada beberapa pihak-pihak swasta atau mungkin dari dinas terkait lainnya yang memang diajak untuk meramaikan titik tersebut nih Pak? Apakah ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Pak? Jadi gini, waktu pertama pindah itu tentu cara kita membantu mensosialisasikan melalui arahan dari wali kota, Pak Wali Kota itu bahwa setiap hari itu secara bergiliran kepala OPD membawa stafnya secara berkelanjutan, bergantian hari per hari. Nah, itu sudah dilaksanakan, memang baru satu kali pelaksanaan gitu, tapi paling tidak tentu itu sudah menjadi bagian dari sosialisasi bahwa pengunjung sudah mulai tahu bahwa di situ ada pusat kuliner. Selain daripada itu, bahwa sering terjadinya sekarang tuh ada kegiatan gotong royong, apa itu kan dalam rangka juga masalah Padang bersih-bersih dan juga sekalian mensosialisasikan bahwa kuliner kita ada di sini. Nah, itu sudah menjadi jawaban kalau nanti kan selama ini banyak di pinggir jalan, kemana? Ke sana. Nah, yang paling berdampak sekali terhadap kegiatan yang kita lakukan ini adalah ucapan terima kasih kepada warga yang sebagai penikmat pantai, baik secara rekreasi maupun olahraga, mereka bisa melaksanakan olahraga atau aktivitas pantai mereka sekarang dengan baik, dengan benar, dan juga dengan sehat. Nah, itu yang sudah kita lakukan sampai pada saat ini. Nah Pak Kos, ada satu isu yang memang sering kami terima laporan dari masyarakat, parkir Pak. Nah, dari kawasan pantai Padang yang cukup panjang ini, urusan perparkiran ini masih ada ya pro kontra dan ribut-ribut sedikit nih Pak. Nah, dari Pemko sendiri Pak, seperti apa Pemko menata dan mengatur petugas yang ada di sana, dan memang apakah ada berdampak kepada PAD dari Kota Padang sendiri atau tidak Pak? Oh iya, kalau soal parkir itu adalah bagian dari penghasil PAD ya. Retribusi parkir itu adalah merupakan pendapatan yang menjadi PAD kita. Tapi dalam pengelolaannya Dinas Perhubungan tentu juga tidak berkacamata kuda bahwa ini bukan hanya otomatis itu adalah menjadi target income saja, tapi tentu melibatkan para orang-orang yang dianggap tepat di dalam pengelolaannya. Betul. Nah, yang menjadi problem itu sebenarnya di pantai
Padang ini, ya, mau di Pantai Padang yang manapun, sering terjadinya parkir liar. Betul. Bahkan katanya setengah memaksa. Ya. Nah, dari sini kami menghimbau juga kepada masyarakat, zaman sekarang ini kan sudah zamannya IT, zamannya gadget ya. Tolong divideokan dan langsung segera kirim ke Instagramnya Humas Pemko Padang atau Diskominfo atau langsung ke kami sendiri selaku wakil wali kota, dan pasti pada saat itu juga akan dilakukan penertiban bagi oknum-oknum yang melakukan pungli seperti tersebut. Karena ini sangat merugikan sekali ya. Pasti akan kita respon karena ini sangat merugikan sekali baik terhadap masyarakat setempat, bagi pengunjung dan juga bagi image kita Kota Padang, bahwa mengurus ini tidak pernah tuntas. Nah, makanya dukungan daripada para pengunjung yang menemukan hal ini, videokan saja, kirim ke kami akan tindak dengan segera. Oke, siap. Nah, penindakannya nih Pak, untuk penindakannya ini apakah nanti dari Pemko sudah menentukan ya udahlah kita ikut dengan aturan, atau memang ada hal yang membuat efek jera itu Pak? Atau diserahkan ke pihak berwenang atau seperti apa Pak? Ya, kalau sifatnya kita di pemerintah kota, ya tentunya dalam hal ini ada Pol PP, itu kan bersifat lebih ke penertiban. Tapi penertiban ini juga kami melibatkan support dari instansi samping seperti TNI dan Polri. Kalau yang bersifat namanya pungli atau bersifat yang namanya sudah melakukan intimidasi, tentu mau nggak mau mereka harus mempertanggungjawabkan secara hukum, ya kan? Nah, kalau masih bisa kita lakukan pembinaan, tentu kita akan melakukan pembinaan. Karena target pemerintah itu, khususnya pemerintah Kota Padang, kami kan tidak untuk menangkap ya. Kita hanya untuk memberikan pembinaan, mengedukasi bagaimana kita sama-sama menjaga aset daerah ini, sehingga orang nyaman berkunjung ke manapun di Kota Padang ini, khususnya di tempat-tempat publik atau di tempat-tempat wisata. Demikian. Bulan Ramadan nanti ini Pak. Bulan Ramadan merupakan salah satu waktu di mana pengunjung ke Pantai Padang cukup tinggi, meningkat. Apalagi sudah Lebaran nanti. Rata-rata mungkin perantau-perantau Minang yang dari beberapa daerah, khususnya Pulau Sumatera, berkunjung ke Pantai Padang. Ada persiapan khusus nggak dari pemerintah kota agar nanti pengunjung yang datang itu mendapatkan kenyamanan? Ya, yang pasti bahwa penertiban ini adalah merupakan satu tanggung jawab kami. Ya, kalau soal khusus ini setiap hari sebenarnya khusus. Ya, tidak hanya untuk Lebaran atau Tahun Baru, tapi karena ini menyangkut dengan hari libur, khususnya tentu bagi kawan-kawan kami yang berada di penertiban, di Pol PP, mungkin libur jadi tidak bisa libur. Itu yang menjadi. Tapi kalau bahwa penertiban terhadap masyarakat itu sudah menjadi standar bagi kami, tidak ada soal perbedaan waktu, mau hari libur, mau Tahun Baru, ataupun mau Lebaran. Dan padahal memang harus kita yakini bahwa pada waktu Ramadan atau khususnya Lebaran itu pasti peningkatan para wisatawan ke sana itu pasti akan tinggi sekali. Nah, tapi karena memang kita sudah siap dengan hal ini, sudah menjadikan standar bagi pelayanan kami dalam penertiban juga, Pol PP Kota Padang tentu tidak harus lagi kita memberikan ekstra khusus soal perhatian, karena ini memang sudah merupakan kewajiban mereka sehari-hari. Berarti memang sudah ada tim dari Satpol PP untuk membuat entah itu patroli atau apa gitu Pak. Dan kita kan juga di sana juga ada semacam pos ya, yang terpadu ya. Ada menyangkut dengan Pol Airutnya, TNI, Polri, semua stakeholder yang menyangkut dengan keamanan dan ketertiban di situ juga ada. Mungkin itu nanti yang akan kita lebih ekstrakan kalau seandainya peningkatan pengunjung itu di luar ekspektasi kita. Baik. Selain Pantai Padang, Pak, ada Pantai Air Manis, ada Pantai Pasir-Jambak. Dari pemerintah kota untuk ke depan, apa yang sudah ada bayangan nih Pak, pengembangan kawasan pantai ini Pak? Ya, yang pertama itu kan memang penertiban dulu ya. Penertiban. Karena pantai itu kan sering sekali muncul seperti yang kita bilang tadi, bahwa ada
pungli-pungli tersebut. Oke. Jadi fokus kita itu penertiban, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kebersihan. Siapa orang yang mau bermain ke pantai kalau pantai itu tidak bersih? Kebersihan, Nah, ya. kebersihan. Betul. Jadi itu. Nah, selain daripada itu, kami juga pemerintah Kota Padang tentu akan mencoba dengan kondisi yang sangat sederhana ini, situasi yang sangat terbatas, itu memberikan daya tarik tersendiri terhadap pantai itu sehingga menambah minat para wisatawan untuk berkunjung ke pantai. Seperti yang kita lakukan di Pantai Pasir Jamba. Ya. Di Pantai Pasir Jamba itu sekarang Dinas Pariwisata melakukan adanya ATV ya. ATV. Nah, oke. Selain itu juga dengan kerjasama dengan para pesantren, dengan ada pesantren di sana, bahwa ada memiliki kuda. Kuda itu didatangkan, disewakan di arealnya tanahnya Dinas Pariwisata. Terus kami bikin di situ ada kandangnya bersama dengan masyarakat, pemuda dan Karang Taruna, dan itu dikelola untuk disewakan. Dan kita sudah coba soft launchingnya di minggu yang lalu, ternyata responnya sangat baik, ya. Karena begini, sekarang ini kan yang paling menarik bagi tempat wisata itu adalah model-model selfie. Jadi berkuda ini kadang-kadang menjadi spirit, bukan soal naik kudanya, tapi bagaimana para pengunjung ini bisa selfie di atas kuda. Berfoto, nah, itu, ya, berikannya di Instagram. Nanti posting kan. Jadi itu yang menjadi sebuah terobosan ringan dengan biaya yang mudah, dan disupport juga dengan pesantren di sana, dan juga Karang Taruna serta Pak Lurah dengan para tokoh-tokoh masyarakat sana. Berarti masyarakat memang diajak untuk kita ajak ya. Dan itu juga kita siapkan juga di sana ada semacam tempat sederhana juga untuk belajar memanah. Jadi di situ kan muncul sebuah kesan bahwa semacam sunnah ya, bahwa berkuda dan memanah ini kan adalah propertinya Rasulullah ya. Nah itu kita ajarkan, dan juga bagi para pengunjung silakan di sana untuk belajar memanah, dan itu juga dikelola oleh Karang Taruna setempat bersama Dinas Pariwisata, dan tentunya dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah ini baru soft launching, mudah-mudahan ini berkembang untuk lebih baik lagi. Yang pasti kita di samping memberikan kenyamanan di tempat wisata dengan kebersihan, terus menambah daya tarik, dan juga merubah image bahwa pantai itu tidak lagi menjadi tempat mesum, tapi adalah tempat kita berekreasi dan juga belajar memanah dan berkuda seperti yang dilakukan oleh para santri-santri yang ada di pesantren di sana. Mudah-mudahan Pasir Jamba juga menjadi tempat wisata yang indah dan religius nanti. Amin. Pantai Air Manis ya Pak. Pantai Air Manis ini juga nggak kalah rame kunjungannya. Ya. Dan sampai saat ini ada masih ada beberapa kendala yang dapat laporan lah kami dari masyarakat terkait pengelolaan lokasi di sana. Dari Pemko seperti apa untuk entah itu pembinaan ke masyarakat atau pengelolaannya seperti apa? Ya memang penyebab utama bagi kita itu kan memang keterbatasan personil. Jadi tidak sekaligus bisa kita lakukan. Ya sedikit kami terangkan kepada masyarakat juga yang mendengarkan ini, bahwa idealnya Pol PP itu perbandingannya lah 1 orang Pol PP itu untuk 1000 masyarakat. 1 banding 1000. Kalau penduduk kita 1 juta Kota Padang, mestinya Satpol PP itu memiliki pasukan atau personil sekitar 1000 orang. Pada kenyataannya kita hanya punya 450 orang. 450. Ya itu tadi, bagaimana kok tidak ditambah ya, karena masih dalam posisi keterbatasan. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak bisa sekaligus kita laksanakan. Harus kita laksanakan bertahap. Pada saat ini ada Pantai Padang, ya ada Pasaraya, semua kan yang menyangkut dengan ketertiban. Tentu pemerintah akan membuat skala prioritas mana yang mesti didahulukan. Tapi
bukan berarti meninggalkan soal pantai air manis. Sasaran atau target kita berikutnya adalah penertiban di pantai air manis. Bagaimana cara penertibannya? Ya sekalian ini saya sosialisasikan bahwa pasti akan sesuai dengan aturan. Sesuai aturan. Sesuai aturan aja. Siap. Tidak ada sesuatu yang baru. Nah, sesuai aturan ini bagaimana melaksanakannya? Ya tentu sama-sama kita menjaga aturan ini dengan disiplin yang tinggi. Pada saat tidak bisa diberikan pengertian atau tidak bisa diberikan peringatan, tentu akan ada dampak-dampak daripada pelanggaran tersebut sesuai dengan kriteria pelanggaran itu masing-masing. Gitu. Berarti apa yang dikerjakan oleh Pemko hanya melaksanakan aturan yang sudah melaksanakan aturan yang sudah ada dan menertibkan sesuai dengan aturan tersebut. Betul sekali. Siap. Berarti tidak ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang aneh atau menghukum karena tidak ada dasar. Sebenarnya tidak ada, Pak ya. Tidak mungkin pemerintah itu akan menghukum masyarakatnya. Yang ada mungkin akan membina dan mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Siap. Nah, itu. Prioritas tadi Pak. Tadi Bapak bilang skala prioritas dari tim Satpol PP dengan anggota yang masih terbatas. Sekarang itu prioritasnya apa nih Pak? Pasaraya? Pasaraya, terus juga pantai. Terus pokoknya yang tugas utama dari Satpol PP itu kan adalah menjaga pelaksanaan Perwako dan undang-undang yang ada di Kota Padang. Dan itu bersifat yang saya sampaikan tadi, penertiban. Jadi prioritas itu kadang-kadang tidak bisa kita bakukan. Karena kadang-kadang setelah disusun skala prioritas ternyata tiba-tiba ada kondisi yang lebih prioritas lagi. Betul. Nah, jadi semuanya bersifat dinamis. Tentu dalam pelaksanaannya Kasat Pol PP berkoordinasi dengan kami selaku Wakil Wali Kota dan juga Bapak Wali Kota tentunya yang akan memberikan putusan apa yang menjadi standar dari prioritas tersebut. Siap. Pak Wako, kita sedikit kembali ke Pantai Padang nih Pak. Ada satu masalah lagi di Pantai Padang itu yang memang masih concern kita bersama, sampah. Kebersihan sampah yang memang sebenarnya bukan warga sana yang bikin gitu kan, kiriman. Nah, dari pemerintah Kota Padang sendiri seperti apa untuk menindak atau melaksanakan ya proses pembersihan dari Pantai Padang itu sendiri Pak, atau untuk sampahnya Pak? Ya, jadi sampah yang seperti kita lihat tadi, Pembi ya, tidak hanya dibawa oleh para wisatawan, tapi juga oleh laut itu sendiri, sampah kiriman. Sampah kiriman. Nah, pemerintah tentu akan selalu berusaha secara optimal bagaimana membersihkan sampah itu yang dilaksanakan oleh para tenaga kebersihan. Cuma ini tidak akan pernah tuntas kalau ini tidak bersama-sama. Kiranya mungkin juga bagi masyarakat yang ada di sekitar sana secara spontan dapat memberikan perhatian khusus juga, karena keterbatasan tangan pemerintah ini tentu tidak akan menyelesaikan dari permasalahan itu. Dan juga kami menghimbau kepada para pengunjung untuk tidak menambah sampah lagi di situ dan letakkanlah atau buanglah sampah itu pada tempatnya. Jadi problem sampah ini kalau kita mau jujur sebenarnya kita tidak hanya bisa menyalahkan kepada petugas sampah. Yang paling kunci daripada sampah ini adalah mengedukasi para personal-personal yang ada di Kota Padang ini, bagaimana budaya bersih itu sudah menjadi pakaian bagi kita masing-masing di masyarakat Kota Padang. Kan bisa kita lihat ya, kalau kita di luar negeri kadang-kadang ya mereka habis makan roti tapi tidak ada ini plastiknya, tidak ada tempat buang, mereka simpan dan taruh di kantong. Nanti ketemu baru dibuang di tempatnya. Jadi ini kita jangan saling menyalahkan, tapi mari kita saling mengkoreksi diri bagaimana budaya bersih ini bisa tercipta bagi semua masyarakat Kota Padang, dan tentunya harus kita mulai dari diri kita pribadi masing-masing. Berarti terkait sampah nih Dunsana, ayo jaga bersama-sama. Kalau misalnya memang tidak melihat tong sampah, simpan dulu, buang setelah melihat tong sampahnya. Jadi seperti itu. Oke Pak Wako, mungkin ini yang terakhir Pak Wako. Terkait apa sih yang akan menjadi inovasi yang mungkin ada di dalam pemikiran Pak Wako untuk pariwisata Kota Padang?
Ya, inovasi yang ada itu pertama ya, samping kita memaksimalkan potensi yang sudah ada, tentu kita harus berani membuka potensi-potensi wisata yang baru. Ya. Dan beberapa tempat sudah kami kunjungi. Ya. Dan itu juga mudah-mudahan sudah bisa diusulkan oleh Dinas Pariwisata untuk dituangkan di dalam RPJP Kota Padang. RPJP. Ya. Berarti jangka pendek, Pak ya? Jangka panjang. Oh, jangka panjang. Siap. Ya, jangka panjangnya karena begini, Kota Padang ini menurut saya pribadi, potensi dari PAD kita itu selain dari pajak, PBB dan retribusi lainnya itu, saya yakin itu kita bisa dapatkan dari pariwisata. Karena potensi wisata kita itu banyak. Panjang pantai kita yang lebih kurang hampir 80 km, ditambah juga tidak jauh dari sini kita juga punya hutan dan pegunungan, ya, ke daerah Pauh di situ. Dan di situ ekstrim sekali, seperti juga di Tahura juga ekstrim sekali. Di sini suhunya bisa sekitar 30 derajat, 31, 28. Di sana kita naik hanya sekitar 1 jam atau 40 menit, kita akan ketemukan nanti suhu sekitar 18 gitu ya. Jadi ini, nah ini kan juga jarang ditemui di kota-kota lain. Nah ini tentu kita kami berpendapat bahwa wisata ini merupakan akan menjadi primadona dalam meningkatkan PAD Kota Padang untuk masa-masa ke depan. Nah, tugas pemerintah Kota Padang adalah membuat konsep bagaimana konsep-konsep atau tempat-tempat wisata yang masih original tersebut bisa kita komersialkan, ya. Dan tentunya kita selaku pemerintah sangat membuka diri terhadap para pebisnis wisata untuk bisa datang ke Kota Padang, bekerja sama mungkin dengan pemerintah Kota Padang, ya, sehingga objek-objek wisata yang sangat bagus itu bisa dimaksimalkan menjadi objek-objek yang komersial yang tentunya akan mendatangkan multi effect player ya terhadap bagi masyarakat yang ada di Kota Padang. Nah, ini sangat menjadi harapan besar bagi kita semua, bahwa dukungan-dukungan dari semua stakeholder, terutama bagi masyarakat, untuk sama-sama memberikan kontribusi terhadap pengembangan di dunia wisata ini, sehingga bisa memudahkan mungkin ya untuk beraktivitas, membuka aktivitas wisata tanpa mengurangi norma-norma atau filosofi dan falsafah bagi masyarakat kita Minangkabau yang adat bahasa di Sarak barakan di kita bulah, karena pariwisata ini sangat tipis dengan norma-norma tersebut. Tapi kita pemerintah Kota Padang tetap akan menjaga bahwa kalau memungkinkan kedepannya akan menjadi wisata syariah atau wisata religius. Ini yang tidak ditemukan di daerah lain, mudah-mudahan di daerah Kota Padang bisa kita temukan pada waktu mendatang. Ada berapa tempat yang sudah Bapak datangi untuk kawasan Bukit? Ada beberapa. Yang pertama itu kami datang ke Batu Busua ya. Oh, Batu Busua. Batu Busua. Habis itu juga air terjun apa namanya itu? Teluk Udang ya. Teluk Udang. Lubuk Udang. Oh, Lubuk Udang. Lubuk Udang. Dan juga di daerah Bungus kita juga apa namanya ada di situ kolam hiu ya, kolam hiu. Ya, tapi kolam hiu itu sebenarnya istilah, tapi cukup menarik untuk pantainya dan punya view-view yang bagus untuk orang selfie. Ya. Nah, jadi kami sudah datangi, dan kepada apa tadi seperti Batu Busua itu tidak hanya alamnya yang bagus, di sana itu ada potensi kebun duren. Kebun duren itu di sana lebih kurang 300 hektar yang pada waktu panen kadang-kadang overproduksi karena tidak ketemu pasarnya. Dan kita untuk mencapai ke sana itu hanya harus melewati jalan yang setapak lebih kurang 3 km. Tapi sekarang masyarakat di sana dengan tokoh-tokoh masyarakat berserta camat dan para lurah sudah bersepakat untuk menghibahkan tanah mereka ke pemerintah Kota Padang seluas 8 meter lebarnya, 3 km panjang, dan sudah dalam bentuk surat pelepasan hak, dan sekarang sedang
diformalkan legalitasnya oleh pemerintah bersama masyarakat melalui Dinas Pertanahan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga bisa kita buka wisata baru di daerah Batu Busuk tersebut. Ada potensi baru juga berarti di sana, Pak? Banyak sekali potensi wisata. Padang ini sangat luar biasa untuk potensi pariwisatanya. Baik Pak. Cukup menarik nih Pak pembicaraan kita, dan potensi-potensi pun mungkin sudah Bapak lihat tadi, Bapak sampaikan bahwa Kota Padang ini sangat banyak sekali potensinya. Ada laut, ada gunung, dan semua potensi ini tinggal digali dan dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat. Dan pemerintah kota juga tadi sudah disampaikan juga dari Pak Wawako bahwa pemerintah kota membantu masyarakat, memberikan pendampingan. Pendampingan, dan juga tadi juga ada pelatihan juga Pak ya untuk beberapa titik, dan harapannya adalah pariwisata Kota Padang nanti bisa menjadi pariwisata yang bersih sesuai dengan syariah dan filsafah, dan harapannya kunjungan pariwisata ke Kota Padang meningkat dan meningkatkan perekonomian Kota Padang sendiri. Nah, mungkin itu saja Pak Wawako. Terima kasih banyak waktunya Pak Wawako. Maaf mengganggu. Siap. Oke, Rencana Info Sumbar, itu dulu Info Sumbar Batandang kali ini. Kita bertemu lagi di Info Sumbar Batandang berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.